menginstal aplikasi ini dan sudah mendaftar di Mendeley, sudah punya akun, nanti bisa menggunakan. Atau nanti bisa juga saya pandu dari website downloadnya sampai ke register dan sampai ke penggunaan, nanti akan saya pandu, bisa juga itu. Nah, Mendeley ini merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk membuat citasi, baik itu body note, footnote, dan bibliografi ataupun daftar pustaka secara otomatis. Nah, jadi pekerjaan yang selama ini kita lakukan manual, secara pribadi juga saya ketika nyusun skripsi dulu dan tesis itu masih menggunakan referensi yang manual, sehingga tadi yang saya sampaikan peluang untuk salah itu sangat besar. Karena namanya juga manusia, terkadang tidak teliti, apa yang tercantum di footnote ataupun body note terkadang tidak tercantum di daftar pustaka. Nah, melalui aplikasi ini juga Anda bisa membuat perpustakaan digital pribadi yang bisa diakses secara online. Kemudian saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan pengelolaan karya ilmiah, skripsi kah itu, disertasi, ataupun tesis. Nah, yang pertama, banyak dari penulis yang tidak menggunakan sumber primer. Nah, ini banyak sekali dari kita, dari mahasiswa ini yang menggunakan kutipan misalnya Eko Sujadi dalam Hengki Yandri misalnya, atau ada lagi Eko Sujadi dalam Hengki Yandri dalam Bukhari Ahmad gitu kan. Udah terlalu panjang pula itu, seperti rel kereta api. Padahal di dunia yang serba digital ini untuk memperoleh referensi itu sangat-sangat mudah. Makanya sering saya tekankan ke mahasiswa untuk mencari referensi itu, silakan searching di internet, kita buka jurnal-jurnal ilmiah yang terbaru, di-download, baik itu jurnal nasional yang terakreditasi sampai ke jurnal internasional bereputasi juga bisa kita dapatkan sumbernya ataupun referensinya di internet. Jadi berbeda kalau zaman dulu mungkin kita harus ke perpustakaan, kita minjam buku. Kadang-kadang yang digunakan itu referensi-referensi yang tahun-tahun 80-an, tahun 70-an gitu, yang mungkin sudah tidak sinkron ataupun tidak relevan dengan apa yang sedang Bapak Ibu tulis pada saat sekarang ini. Makanya banyak kalau kita nulis-nulis di jurnal ilmiah, itu mereka menyarankan kita untuk menggunakan sumber-sumber yang termutakhir. Ini langsung jelaskan nomor 2 saja ya, referensi yang mutakhir. Itu kadang ada yang mewajibkan atau mempersyaratkan kepada penulisnya menggunakan referensi 5 tahun ataupun 10 tahun terakhir. Nah, itu untuk relevansi saja dengan apa yang sedang Bapak Ibu tulis pada saat sekarang ini. Nah, makanya kalau Bapak Ibu, kemudian jurnal ini juga, kalau Bapak Ibu, nanti akan dijelaskan mungkin oleh Pak Hengki lebih lanjut ya. Jurnal ini mungkin juga lebih apa ya, lebih yang saya bilang tadi, lebih mudah untuk diperoleh, gitu. Lebih mudah diperoleh, dan terus dia terbaru. Biasanya kalau jurnal ini kan ada isunya, mungkin dalam tahun 2020 ini ada 4 publikasi. Nah, dalam 1 kali publikasi itu bisa sampai 10 atau 8 gitu. Nah, itu makanya selalu terbarukan. Dan itu biasanya riset base, berbasis riset. Jadi sangat disarankan kepada Bapak Ibu, adik-adik yang sedang nyusun skripsi untuk menggunakan referensi-referensi yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah ini. Tetapi untuk mengutip jurnal ilmiah bukan berarti kita melakukan kopas. Kebanyakan banyak yang salah ini. Ambil dari internet, download jurnal, dikopas, dipindahkan. Nah, itu juga salah. Itu namanya kopas. Makanya nanti akan ada teknik-teknik lain yang untuk agar kutipan citasi kita itu tidak terdetek di plagiatnya. Yang ketiga, permasalahan dalam pengelolaan karya ilmiah ataupun skripsi yakni penulisan kutipan yang salah, tidak konsisten mengikuti salah satu gaya. Nah, banyak dari kita mungkin yang tidak mengetahui tentang gaya ini, bahwa dalam menulis, dalam mengutip, referensi itu harus ada gaya ataupun style tersendiri. Yang kita tahu kan kebanyakan cuma 2 tuh, body note kah atau footnote kah. Mau yang kutipannya ada di dalam badan skripsi itu atau ada yang di kaki skripsi itu. Paling itu aja yang kebanyakan dari adik-adik, dari Bapak Ibu tahu. Nah, padahal untuk menulis karya ilmiah itu ada gaya referensinya. Nah, contoh kalau kita mau masuk ke jurnal, sebuah jurnal misalnya, kita ingin mempublikasikan artikel kita pada sebuah jurnal, maka kita harus baca dulu panduan untuk penulis. Author guideline-nya kita baca dulu, kira-kira mereka mempersyaratkan ataupun meminta kita untuk menggunakan style atau gaya yang mana. Apakah APA kah?
apakah menggunakan IEEE misalnya. Jadi banyak yang harus diperhatikan. Kalau skripsi, contohnya ini saya yakin banyak mahasiswa YN Kerinci menggunakan catatan kaki. Nanti akan saya pandu juga, akan saya tutorialkan juga bagaimana cara membuat catatan kaki di Mendeley ini. Yang keempat, penulisan daftar pustaka yang salah, tidak konsisten mengikuti salah satu gaya. Ini relevan mengikuti dengan yang saya jelaskan di poin 3 tadi. Apabila pengutipan di skripsi itu salah, biasanya nanti daftar pustaka juga salah. Gitu. Makanya kita butuh Mendeley karena semua serba otomatis. Jadi sangat-sangat mudah digunakan, sangat-sangat praktis, dan saya yakin apabila Bapak Ibu adik-adik menggunakan Mendeley dalam artikel ilmiahnya, ini sangat memperkecil margin kesalahan Bapak Ibu dalam mengutip, ya. Nah, ini salah satu contoh kesalahan yang sering saya temukan selama saya menjadi dosen pembimbing mahasiswa, yakni banyak sekali mahasiswa yang mengutip anggaplah di bab 2 ya, di tinjauan pustaka mengutip di bab 2, tetapi ketika saya cek di daftar pustakanya ataupun referensinya itu nggak ada referensi itu. Atau ada dia di daftar pustaka ataupun referensi di halaman yang paling akhir tuh ya, daftar pustakanya banyak sampai anggaplah 4 lembar misalnya. Sampai ada 50 buku dan jurnal-jurnal, artikel-artikel. Namun ketika saya lihat di dalam skripsinya, di bab 2-nya, bab 1 itu nggak ada kutipannya. Jadi hanya sekedar menempel agar kelihatan keren. Jadi mungkin salah satu keren, berapa daftar pustaka kamu bilang kan? Berapa daftar pustaka Anda misalnya? Sampai 50 mah. Wah, itu keren. Padahal sangat-sangat salah ketika daftar pustakanya ada referensinya, sedangkan di dalam skripsinya tuh nggak ada. Jadi harus sangat-sangat dihindarkan hal seperti itu, karena itu sama juga berbuat curang dan menyalahi etik dari penulisan skripsi dan riset penelitian. Nah, saya akan langsung untuk pandu saja cara menggunakan Mendeley. Ya. Jadi bagi adik-adik yang belum punya aplikasi Mendeley, sebentar, bisa nggak share screen ya Pak Engki ya? Untuk tutorial aplikasi Pak Engki. Halo Pak Engki. Ya, Pak Eko. Bisa nggak share screen untuk buka aplikasi, bisa ya? Dicoba dulu, Pak. Yang mana ya? Sebentar dulu. Advance. File. Portion of screen. Bisa nggak? Sebentar Pak Engki ya. Saya belum nyoba juga tadi. Ini bisa kayaknya seperti ini. Dari mana? Sebentar. Oke. Coba saya buka Mendeley-nya ya. Ah, itu kelihatan Pak Engki? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Cuma terlalu besar, Pak. Aduh, gimana cara ngecilkannya ini? Ini cuma dikit. Wah, apa nih? Saya lupa nih akunnya. Ini kebesaran Pak Eki ya? Nggak kelihatan, Pak. Cuma sekedar bagian bawahnya saja yang kelihatan. Oh, kalau gini Pak Eki? Ini lumayan, Pak. Tadi nggak kelihatan, sekarang udah. Oke. Begini? Udah oke, Pak. Ya? Oke, sip. Saya nggak jelaskan dari sini ya, ini udah jauh. Saya log out dulu. Mana ini? Serba susah ini. Pertama, adik-adik bisa download, Bapak Ibu bisa download aplikasi Mendeley terlebih dahulu. Jadi aplikasi ini nggak berbayar, free. Bapak Ibu bisa download. Silakan aja ketik apa Mendeley, download Mendeley. Kelihatan Pak Engki ya? Kelihatan Pak. Lanjutkan. Nah, download Mendeley for PC misalnya. Nah, ini kan ada nih yang paling atas nih, download Mendeley desktop
for Windows. Silakan saja diklik. Nah, ini langsung muncul dia. Yang merah ini, download Mendeley Desktop from Windows itu, silakan adik-adik klik saja. Nanti dia akan terdownload otomatis. Nah, itu yang di bawah. Kelihatan ya, di bawah ini langsung keluar dia ya. Nah, kalau sudah terdownload, langkah selanjutnya Bapak Ibu dan adik-adik bisa install aplikasi tersebut ya. Ini silakan kalau mau ada yang mencatat ataupun men-screenshot layar kira-kira apa saja alamat URL-nya silakan dicatat. Kalau sudah di-download, langkah berikutnya silakan adik-adik dan Bapak Ibu install aplikasi tersebut. Ya, ini saya sudah terinstall. Nanti silakan aja install ya. Ini sudah ada di folder download. Silakan Bapak Ibu install. Kalau sudah Bapak Ibu install, terkadang ada beberapa kasus dari teman-teman dan Bapak Ibu yang error ketika untuk membuka aplikasi Mendeley-nya. Ini biasanya akan muncul keterangan. Kemudian ada juga mahasiswa yang menyampaikan ke saya ketika dia sudah berhasil menginstal, kemudian ketika ingin membuka aplikasi tersebut muncul notif the program cannot start because API MS Win CRT runtime is missing from your computer. Nah, kalau sudah masalah seperti ini, berarti ada masalah di driver visual Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu bisa download driver visual itu bisa Bapak Ibu nanti cari aja di Google download Visual C++ yang terbaru. Nanti akan diarahkan itu. Jadi nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan spek ataupun tipe komputer atau laptop Bapak Ibu. Kalau Windows 64, Windows 32 itu mana nanti ada dua ini, bisa yang Windows 64 ataupun Windows 32. Nah, nanti kalau sudah itu biasa bisa. Kalau tampilannya sendiri, ketika Bapak Ibu sudah berhasil membuka aplikasi ini, maka tampilannya akan kelihatan seperti ini. Sebentar dulu ya. Nah, ini ya, bisa dilihat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu telah berhasil menginstal pertama kali, untuk pertama kali sudah Bapak Ibu install aplikasinya, dan Bapak Ibu buka aplikasinya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Aplikasi Mendeley akan meminta Bapak Ibu untuk memasukkan email dan password. Nah, jadi otomatis adalah Bapak Ibu, konsekuensinya adalah harus membuat akun di Mendeley ini. Caranya mudah, tinggal Bapak Ibu klik saja di bagian register ini. Maka dia akan terbuka secara otomatis web browser-nya. Tekan ini ya, web browser-nya, silakan ditekan. Nah, maka akan otomatis terbuka web browser-nya. Kemudian saya pandu nih ya, pendaftarannya juga. Kalau sudah terbuka otomatis web browser-nya, silakan Bapak Ibu klik use another account. Nah, maka masukkan saja email yang biasa Bapak Ibu gunakan selama ini. Nah, bisa alamat di Gmail. Misalnya kalau saya gunakan inilah, yang belum saya gunakan ya, dipd.ynkerinci@gmail.com. Saya continue. Nah, sudah itu nanti aplikasi ini akan minta kita untuk memasukkan nama kita. Nama depan ini biasanya, misalnya saya buat Eko, nama family-nya Sujadi Hutapea misalnya, kalau ada yang marganya si Hombing misalnya. Nah, password-nya Bapak Ibu harus lihat di sini yang dia minta. Mereka minta password yang unik dengan minimum 8 karakter, ya, 8 karakter, include termasuk 1 angka, harus ada dalam password itu harus ada 1 angka, dikombinasikan huruf besar dan huruf kecil, dan 1 simbol untuk membuat password Bapak Ibu itu menjadi kuat. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti saran ini, saya nggak tahu juga ya apakah diterima atau ditolak. Coba kita coba saja. Coba saya masukkan passwordnya. Passwordnya yang sudah saja.
Mana ini? Oke. Ini berarti langsung muncul keterangan di situ strong. Berarti password yang saya gunakan ini kuat. Nah, kemudian register. Nah, selanjutnya Elsevier ini aplikasi ini suruh kita untuk mengaktifasi. Silakan cek inbox email. Maka Bapak Ibu silakan cek inbox emailnya. Mana ini? Kita cek inbox emailnya. Nah, maka sudah ada muncul ini ya. Elsevier Identity, ini silakan diklik untuk mengkonfirmasi ataupun mengaktifasi. Silakan klik confirm email. Oke. Nah, berarti sudah bisa digunakan akun yang kita daftarkan tadi. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu silakan balik lagi ke desktop ini ya. Ini yang saya goyang-goyangkan ini. Silakan buka lagi aplikasinya. Masukkan yang email yang sudah kita daftarkan tadi, tipd@gmail.com. Passwordnya kita masukkan, kemudian kita sign in. Nah, maka akan muncul dia, akan terbuka main Windows-nya ataupun halaman utamanya akan terbuka seperti ini. Sebentar. Ini. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, kelihatan Pak. Akan tampil seperti ini dia. Aduh, kebesaran. Kita kecilkan lagi. Mana kita kecilkannya? Sebentar. Ya, oke. Selanjutnya akan tampil seperti ini. Nah, kita balik lagi ke ini ya. Oke. Nah, di yang paling kiri ya, paling kiri itu namanya left panel ya, yang paling kiri ini adalah left panel. Kemudian yang di tengah ini adalah central panel, dan yang paling kanan ini namanya right panel ataupun panel yang ada di sebelah kanan. Jadi tampilannya akan seperti ini. Saya nggak akan menjelaskan seluk-beluk ini secara lebih jauh karena saya ingin jelaskan saja berdasarkan kebutuhan saja. Jadi saya tahu, saya sudah menganalisis kebutuhan Bapak Ibu, adik-adik semua itu apa. Saya hanya menjelaskan berdasarkan apa yang Bapak Ibu butuhkan saja. Bagaimana cara memasukkan referensi di Mendeley dan menggunakannya ataupun mensitasinya di format Word. Nah, kalau sudah seperti ini kan masih kosong nih Bapak Ibu. Seharusnya kalau sudah ada isi, maka di central panelnya ini, di tengah ini akan muncul dia. Akan muncul dokumen-dokumen yang sudah kita masukkan ke Mendeley. Langkah berikutnya sangat mudah. Ini sangat terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Hengki nanti. Itu bagaimana cara mencari referensi ya. Tapi akan saya tunjukkan sedikit lah. Tidak apa. Misalnya Bapak Ibu ataupun adik-adik ingin memasukkan artikel ataupun jurnal. Coba misalnya mencari jurnal tentang, ini manual saja ya, kita nyari jurnalnya ya. Pengaruh locus of control misalnya. Perbedaan locus of control. Nah, ini misalnya kita download yang ini. Ini artikel saya ini sudah terdownload, berarti sudah masuk di link download. Nah, langkah berikutnya silakan Bapak Ibu tekan ini, add, menambahkan, ada tanda di left panelnya, di panel sebelah kiri itu ada add, itu otomatis biasanya langsung add gini.
Atau Bapak Ibu bisa tekan file, klik file, bisa untuk menambahkan file satu persatu Bapak Ibu tambahkan, ataupun menggunakan folder, ataupun bisa Bapak Ibu masukkan secara manual. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencontohkan terlebih dahulu bagaimana cara memasukkan referensi satu referensi dulu. Coba kita masukkan file, add file. Nah, ini yang terakhir kita download tadi, ya, yang terakhir yang saya download tadi. Saya akan saja diklik ini. Oke, maka akan muncul seperti ini. Nah, berarti sudah masuk referensinya. Sudah masuk referensinya ke sini, ke Mendeley ya. Itu metadatanya semua tergambar, tetapi tidak semua artikel yang ada yang kita download itu metadatanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang ada juga yang meleset-meleset. Makanya bisa Bapak Ibu ini misalnya ya. Ini tulisan saya bersama ada mahasiswa dulu seangkatan Kamil ya kalau nggak salah saya. Maka akan muncul di right panel ini adalah judul nih, perbedaan locus of control. Ini pertama diklik dulu ini ya. Diklik maka akan muncul di kanan kalau Bapak Ibu mau edit ya. Perbedaan locus of control ditinjau dari etnis, itu judul, oke, sudah pas. Nah, untuk author ataupun penulis semua apa ya? Jurnal kadang semua style itu meminta kita untuk memasukkan nama belakang dulu. Ya, nama belakang. Misalnya kalau Eko Sujadi berarti Sujadi koma Eko. Nanti yang akan muncul di citasi kita di Word yang kita tulis, di skripsi, ataupun di artikel itu adalah nama belakang kita. Misalnya Lilis Lismaya Ningsih, maka akan yang muncul adalah Lilis, yang akan muncul adalah Lismaya Ningsih, bukan Lilisnya. Sedangkan nama Lilis lengkapnya itu akan muncul nanti di bibliografi ataupun di referensi nanti. Nah, sedangkan yang di dalam itu kalau kita body note ya, khususnya body note itu yang muncul adalah nama belakang kita. Kita cek Eko Sujadi Eko Setioningsi Leni, oke sudah pas. Ini nama jurnalnya, Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan. Kemudian tahunnya 2018, volumenya 2, isunya juga 2, halamannya 128. Ini bahkan langsung ada abstraknya. Metadatanya sudah terdaftar abstraknya. Kemudian DOI atau nomor digital object identifier-nya sudah ada. Ini nomor DOI-nya bahkan sampai ke ISSN-nya. Berarti sudah lengkap. Sudah lengkap itu ada. Jadi cukup otomatis begitu saja. Bapak Ibu tinggal download artikel yang Bapak Ibu inginkan di Google. Baik itu artikel nasional ataupun artikel internasional, silakan download itu. Kemudian tinggal di-add saja. Add file, masukkan referensi tersebut. Ini contoh lain misalnya saya masukkan yang ada lagi nggak ya? Nah ini misalnya. Ini contoh yang tidak lengkap nih misalnya. Ini ya, contoh yang tidak lengkap. Saya masukkan saja artikel secara otomatis format PDF. Rahman Ulfiani Rahman ya namanya Ulfiani Rahman. Nah tetapi di judul ini hanya tertulis di situ pada guru. Tidak mungkin judul artikelnya hanya pada guru saja, pasti ada lengkap. Maka Bapak Ibu bisa rujuk artikel aslinya, nanti Bapak Ibu bisa tambah. Misalnya, anggaplah judulnya sertifikasi program sertifikasi pada guru. Nah, silakan itu bisa diedit. Termasuk nama. Asalkan Bapak Ibu jangan masukkan nama Bapak Ibu, padahal itu bukan tulisan Bapak Ibu. Nah, silakan masukkan, perbaiki ya maksudnya. Volumenya nggak ada. Silakan Bapak Ibu rujuk artikel aslinya. Volumenya berapa, isunya berapa. Kalau ada nomor DOI-nya, itu bisa dimasukkan langsung ke situ. Itu ya. Ini secara otomatis menggunakan format PDF. Atau Bapak Ibu bisa memasukkan memasukkan yang format RIS atau BibTeX ya. Coba kita lihat. Contoh ya, ini kelihatan ya. Saya mau ngambil kutipan dari jurnal internasional misalnya. Saya buka yang dari Elsevier, itu Science Direct.
Ini saya klik send directs-nya. Nah, ini keluar ini ya untuk yang send directs-nya. Banyak ya publisher-publisher yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Keywordnya misalnya saya masukkan adik-adik atau Bapak Ibu ingin meneliti mengenai apa ya, self concept misalnya. Silakan klik self concept. Nah, muncul ini, anggaplah ini paling atas ini yang kita akan gunakan. Ini banyak ya artikelnya ya, banyak sekali artikelnya yang muncul tentang self concept. Anggaplah saya menggunakan ini saja. Klik ini, maka akan muncul ini. Muncul, kemudian Bapak Ibu bisa klik apa? Site ini, citasi ya. Klik citasi ini, kemudian export citation to RIS. Nah, maka dia akan terdownload otomatis, masuk ke folder download ini ya, masuk ke folder download Bapak Ibu. Berikutnya tinggal Bapak Ibu add saja. Seperti tadi juga, ya. Sudah masuk belum tadi? Nah, ini sudah masuk ya. Sekarang klik saja. Nah, otomatis dia akan keluar juga. Jadi boleh menggunakan yang format PDF kah, atau menggunakan format yang sesuai lah, yang diminta oleh Mendeley ini. Ini bisa juga menggunakan RIS, jurnal internasional, maka akan muncul semuanya di sini. Ya, selanjutkan lagi. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa untuk menambahkan referensi di Mendeley ini langsung sekaligus banyak. Misalnya ini ya, ini kan add file tadi satu-satu. Kalau add folder ini langsung banyak. Saya klik add folder. Berikutnya saya cari tempat yang saya nyimpan artikel tadi. Nah, ini contohnya misalnya artikel, oke. Klik oke, maka akan muncul banyak itu. Jadi boleh dengan cara apa Bapak Ibu boleh masukkan satu-satu, ataupun Bapak Ibu bisa download dulu artikel-artikel itu, Bapak Ibu kumpulkan dalam satu folder, kemudian di add folder, maka akan muncul banyak seperti ini. Ya. Oke. Apalagi ya, sebentar dulu. Nah, berikutnya kalau sudah Bapak Ibu masukkan, adik-adik sudah masukkan artikel ini ke dalam Mendeley, Bapak Ibu bisa cek kira-kira kelengkapannya bagaimana. Kalau ada artikel, Pak saya nggak ingin mengutip artikel misalnya, saya ingin mengutip buku. Bagaimana caranya? Nah, kalau misalnya adik-adik mau ngutip buku, bukan artikel ya, silakan klik file ini, add entry manual ya. Nih, add entry manual. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini kita akan input metadatanya itu satu-satu. Datanya itu kita akan masukkan satu persatu, manual, secara manual. Ini apabila kasusnya adalah adik-adik, Bapak Ibu nggak bisa mengutip dari buku yang ada di pustaka misalnya. Nah, pertama klik jurnal artikel ini, ya, jurnal artikel ini kan jurnal artikelnya. Ini banyak sekali. Ada book, ada computer program, ada conference proceeding misalnya. Ada film, sampai ke working paper, ataupun bisa Bapak Ibu mau mengutip dari artikel dari koran juga bisa. Nah, anggaplah kita ingin mengutip dari buku. Maka klik di sini, ubah jurnal artikel menjadi book. Ya. Nah, no title ini Bapak Ibu klik, adik-adik klik, kemudian masukkan aja judul bukunya. Misalnya bukunya adalah psikoterapi Islam. Misalnya ya, psikoterapi Islam. Autor ini adalah penulis. Nama penulis. Anggaplah namanya adalah apa ya? Misalnya Eko Sujadi lah misalnya ya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, masukkan dulu nama belakangnya. Sujadi, koma, spasi Eko. Ya, Sujadi, koma, spasi Eko. Year-nya, tahunnya, lihat di buku-buku itu. Kan ada tuh, biasanya kalau di buku-buku di halaman 2 atau halaman 3-nya itu ada keterangannya. Tahun berapa terbitnya? Anggaplah tahun 2020, maka buat 2020. Kemudian halaman. Halaman berapa yang dikutip? Kalau di catatan kaki kan ada tuh HLM ya, atau H titik. Nah, halaman berapa? Misalnya halaman 231. Maka buat 231. Ini boleh diisi ya. Berikutnya adalah city ataupun kota terbitnya. Seperti kita nulis inilah, daftar pustaka ataupun referensi. Misalnya buat Jambi misalnya.
Jambi. Kalau ada editionnya, buat editionnya. Kalau ada editorsnya, buat publishernya. Ini adalah penerbitnya. Penerbitnya adalah Unja Press misalnya. Nama penerbitnya. Boleh tambahkan ISBN-nya, lengkapkan semuanya, kemudian klik save, maka dia akan muncul di sini di Mendeley yang Bapak Ibu sudah install tadi akan muncul. Namanya Eko Sujadi, judulnya Psikoterapi Islam 2020. Nah, pukulnya pun sampai jelas itu. Pukul berapa Bapak Ibu masukkan artikel ini. Kalau memasukkan kutipan dari koran ataupun itu tetap juga sama. Misalnya di masa COVID ini kan mungkin banyak sekali keterangan-keterangan yang informasi-informasi yang ada di koran misalnya. Koran yang kredibel ya. Jangan koran-koran yang ini yang online yang surat kabar harian online. Misalnya sama seperti tadi manual maka pilih newspaper artikel misalnya. Masukkan judulnya apa, publikasiannya apa, seperti tadi juga. Silakan Bapak Ibu nanti bisa coba-coba. Tidak cukup untuk menguasai Mendeley ini hanya melalui mendengarkan yang saya jelaskan. Harus Bapak Ibu selesai materi ini, selesai materi PNQ nanti harus dicoba terus. Saya yakin pasti sangat bermanfaat. Karena pengalaman pribadi saya ketika saya menggunakan Mendeley ini sangat luar biasa sekali manfaatnya dan mempermudah kerja kita. Ya. Nah, anggaplah ini sudah masuk semuanya di satu skripsi Bapak Ibu, anggaplah ada 20 ataupun 30 referensi, berarti sudah ada seharusnya 20 ataupun 30 referensi ini. Kalau sudah seperti ini, ya, saya lupa tadi menjelaskan, ini kan akan kita citasi ataupun kita kutip di format Word, ya, akan kita kutip di format Word. Sebentar. Oke, maka silakan buka format Word, Bapak Ibu. Aplikasi Microsoft Word ya, silakan dibuka. Nah, ini blank ataupun kosong. Selanjutnya klik reference. Ini ada di atas toolbarnya ada file, home, insert, draw, design, layout, references. Nah, silakan klik references. Nah, ini belum muncul. Di references ini belum ada satupun tulisan Mendeley. Coba dari awal ini, dari yang sebelah kiri sampai ke sebelah kanan, belum ada satupun tulisan Mendeley. Karena apa? Karena kita belum install pluginnya, ya, menginstal pluginnya ke Microsoft Word, ataupun mensinkronkan yang di aplikasi Mendeley itu ke Microsoft Word. Padahal yang banyak kita kerjakan di Microsoft Word-nya. Nah, coba kita kita install pluginnya. Buka lagi yang Mendeley tadi, ya, Mendeley tadi buka, kemudian klik tools ini ada beberapa macam perintah, ada invite college, ada sampai option, klik install MS Word plugin, install. Nah, apabila ada tulisan di sini uninstall, berarti sudah terinstall itu. Tadi kan tulisannya tadi install. Nah, sekarang sudah ada tulisan uninstall. Berarti pluginnya sudah terinstall. Coba kita buka Microsoft Word-nya lagi. Kita buka references. Nah, maka sudah ada di sini Mendeley. Tadi kan nggak ada tuh. Nggak connect tadi kan. Belum ada satupun yang tulisannya Mendeley. Sekarang sudah ada di bagian ini. Ya. Ada insert citation, insert bibliografi, open Mendeley. Ini berarti sudah berhasil dikonekkan antara aplikasi Mendeley tadi ke Microsoft Word, karena kita akan bekerjanya di Microsoft Word. Nah, langkah berikutnya, seperti biasa lah, Bapak Ibu, misalnya menulis skripsi ya, menulis skripsi, contoh saja saya ambil contoh ini, Octavia. Contoh saja ini skripsi mahasiswa. Nah, anggaplah ini contoh saja. Contoh, saya ngambil satu kutipan. Nah, ini misalnya saya ambil kutipan satu. Ini jangan diikuti ya, ini kopas namanya ini. Jangan Bapak Ibu ikuti. Mengutip itu nanti ada caranya lagi.
Misalnya ini kutipan ini. Kutipannya nggak sepanjang inilah. Ini ada dua referensi. Misalnya kutipan pertama ini, Bapak Ibu ingin masukkan, ini pendapat siapa? Anggaplah ini pendapat saya tadi yang di buku Psikoterapi Islam. Saya tadi kan sudah masukkan buku Psikoterapi Islam yang pengarangnya saya, ica-icanya saja ya, bukan buku saya itu, icanya saja. Misalnya anggaplah pendapat ini, argumen ini Bapak, Ibu, adik-adik semua tuh ambil dari buku saya. Nah, maka cukup letakkan kursor di akhir, ya, di akhir kalimat. Ini kursor namanya, yang klik-klik itu kursor. Letakkan saja kursor itu di akhir. Kemudian klik references, ya, klik references. Selanjutnya adalah insert citation. Maka akan muncul seperti ini. Ini saya pakai APA dulu ya. Tekan ini, insert citation, maka akan muncul seperti ini. Nah, yang biru ini, silakan adik-adik, Bapak Ibu, klik tadi nama saya, tulis nama saya, Sujadi, ketikkan nama saya. Yang mana? Yang nomor 2 ya, Psikoterapi Islam, Eko Sujadi 2020, ini seperti yang sudah adik-adik masukkan tadi. Klik ini, klik OK. Nah, maka dia akan muncul otomatis. Sujadi, 2020. Berarti Anda mengutip dari buku saya, yang publikasi buku itu adalah pada tahun 2020. Sangat-sangat mudah. Nah, anggaplah ini kutipan kedua. Kutipan kedua, ini gabung ya misalnya. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai bla 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 bla. Ini adalah bukunya si apa? Misalnya Savitsky misalnya. Savitsky. Sama seperti tadi, letakkan kursor di belakang, insert citation, klik nama penulisnya yang sudah adik-adik masukkan tadi. Bella Savitsky, bla bla bla. Klik pada nama tadi, klik OK. Maka dia akan muncul ini, otomatis. Itu yang saya bilang tadi, otomatis. Tidak perlu Bapak, Ibu, adik-adik itu masukkan manual. Biasanya kan masukkan manual. Ini biasa kan adik-adik gini ya, letakkan di ujung, insert footnote, betul nggak? Insert footnote, maka akan muncul dia di bawah ini. Nah, kemudian masukkan satu-satu, Sujadi, Eko, bla 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 bla. Itu yang saya bilang tadi, peluang salahnya itu sangat besar. Makanya manfaatkan saja aplikasi yang ada, salah satunya Mendeley ini untuk manajemen referensi. Maaf, terhapus tadi Savitsky. Maka seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di atas ini ya, di atas ini. Format ataupun style yang saya gunakan adalah, silakan klik panah ke bawah ini, adalah American Psychological Association. Jadi tadi sudah saya jelaskan, Bapak Ibu adik-adik harus sesuaikan style ataupun gaya referensinya itu dengan yang diminta oleh jurnal ataupun diminta oleh kampus. Karena ini banyak mahasiswa YN Kerinci itu menggunakan catatan kaki. Nanti akan saya jelaskan format catatan kaki yang mana. Kalau di UNES mungkin menggunakan body note ya. Saya rasa menggunakan APA itu. Jadi nanti mungkin bisa pas Kak Kamil nanti ingin nyusun tesis, nanti bisa disesuaikan aja, nanti ditanya ke situ. Nah, misalnya saya ingin mengganti stylenya, ini kan American Psychological Association. Saya ingin mengganti stylenya menjadi catatan kaki misalnya. Maka Bapak Ibu harus tahu, ini salah satunya adalah Modern Humanities Research Association, ini catatan kaki. Silakan klik. Nah, maka dia akan catatan kaki. Tuh. Dan akan muncul di bawah. Sekarang coba kita ganti lagi. Anggaplah tidak ingin catatan kaki, ingin menggunakan model lain, EndNote misalnya. Coba klik IEEE. Silakan klik. Nah, nanti akan jadi EndNote dia. Kalau Bapak Ibu klik ini ya, insert bibliografi ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, untuk menentukan style ataupun gaya ini harus adik-adik sesuaikan dengan apa yang diminta oleh lembaga tersebut. Kalau kampus YN Kerinci menggunakan footnote, maka boleh ini menggunakan Modern Humanities Research Association. Ini ada 3 setahu saya, nanti bisa di download ya. Ada 3.
Tetapi kebanyakan jurnal yang kalau jurnal-jurnal besar itu biasanya sudah ada style ataupun gaya sendiri. Contoh kemarin saya pernah masukkan itu di Asian Journal of Psychiatry, ini sudah ada dia format sendiri. Ini sudah ada format sendiri. Tapi kebanyakan kalau jurnal di Indonesia, jurnal nasional itu meminta kita untuk menggunakan format APA, entah itu yang menggunakan DOAI, entah itu yang generasi ke-7 ataupun yang mana, itu sesuai dengan jurnal itu masing-masing. Nah, kalau sudah dimasukkan seperti ini, langkah berikutnya kan kita mau Mau menentukan membuat referensi ataupun daftar pustakanya. Referensi atau daftar pustaka, biar nggak pusing nih. Yang di bagian akhir ya, bagian akhir skripsi atau bagian akhir makalah, referensi ataupun daftar pustaka. Nah, sudah adik-adik buat ini, klik ini, silakan klik insert bibliografi. Maka dia langsung otomatis muncul. Ketika adik-adik klik insert bibliografi, dia otomatis akan muncul. Sebanyak apapun yang adik-adik masukkan, anggaplah saya masukkan lagi ini, kemudian saya masukkan lagi ini, misalnya saya masukkan lagi ini, anggaplah dalam satu kutipan itu, satu pendapat itu ada tiga referensi, maka akan muncul otomatis. Jadi nggak perlu lagi adik-adik itu nulis satu-satu daftar pustaka, Sujadi, Eko, bla 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 bla. Itu sangat membuang waktu dan sangat besar errornya, peluang errornya. Maka kalau menggunakan Mendeley, apa yang tercantum di daftar pustaka adalah apa yang sudah adik-adik, Bapak Ibu itu kutip di skripsinya. Jadi nggak mungkin dia melenceng, karena sudah otomatis menggunakan aplikasi ataupun program. Ya, sangat mudah. Kalau mau ganti lagi, misalnya ganti style, silakan. Misalnya public health, nah, nih sesuai. Nanti akan berubah stylenya itu akan berubah sendiri. Nah, meskipun demikian, terkadang ada beberapa jurnal itu yang membuat keterangan di situ. Silakan gunakan apapun style ataupun gayanya, karena nanti kami akan sesuaikan sendiri ya. Itu berarti ada keterangan bahwa editor jurnalnya itu akan membantu. Karena kalau sudah di Mendeley kan, misalnya Abdul misalnya ngirim ke saya skripsi yang sudah di-Mendeleykan ataupun artikel yang sudah menggunakan format Mendeley. Kemudian saya ingin mengubah stylenya ke style-style lain, itu sangat mudah. Jadi nggak perlu saya masukkan lagi satu-satu, tinggal saya klik ini aja style apa yang mau saya gunakan gitu. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan mengenai praktik Mendeley ini. Kita lihat lagi sebentar dulu ya. Nah, ini termasuk ketika adik-adik mau kan tadi sudah bikin bikin akun di web Mendeley-nya. Kalau mau sinkronnya ini sudah ada. Nanti akan saya berikan saja materinya ke panitia, bisa panitia share ke peserta nanti. Nah, ini hal penting yang ingin saya jelaskan sedikit saja. Ya. Yang pertama, hal-hal yang perlu dilakukan untuk membuat karya ilmiah ya, termasuk skripsi, tesis, disertasi ataupun artikel. Yang pertama, usahakanlah lakukan penelusuran literatur ke beberapa database terkemuka. Jadi jangan yang abal-abal. Jadi cari jurnal-jurnal yang saya bilang tadi, yang terakreditasi, yang internasional bereputasi, coba cari itu. Karena biasanya penelitian tersebut memiliki kebaruan, keunikan dan novelty, sehingga sangat memungkinkan bagi kita semua untuk mengutip di situ. Yang kedua, membuat catatan detail terkait dengan sumber yang akan kita gunakan dalam penulisan, terkait dengan siapa penulisnya, kapan terbitnya, dan di mana. Yang ketiga, menggunakan gaya penulisan dan referensi standar sesuai dengan yang diminta. Jadi ini seperti tadi yang saya bilang ya. Untuk terkadang jurnal ataupun lembaga itu membutuhkan mempersyaratkan kita untuk menulis sesuai dengan gaya yang mereka inginkan. Jadi jangan sekali-sekali. Kadang karena masalah ini, kadang artikel yang kita submit di jurnal itu bisa di reject karena nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang kelima, membuat pernyataan jelas jika akan menyalin langsung, mengutip, paraphrase ataupun meringkas. Ya,
Dan yang keenam, jangan pernah mengutip referensi yang tidak jelas atau lengkap sumbernya, sebaik apapun isinya. Jadi carilah kutipan-kutipan. Banyak mahasiswa ini yang mengutip di Blogspot. Dan banyak yang bertanya ke saya, Pak, boleh nggak mengutip di Blogspot ataupun WordPress? Jawaban saya, kadang saya bilang, siapa penulisnya? Gitu. Apakah riset base? Atau hanya jangan-jangan sambil tidur dia nulis itu? Gitu. Dan tulisan sambil tidurnya itu kita kutip, yang belum tahu kebenaran dari tulisannya, belum terbukti apa yang ditulisnya. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, karena sudah hampir sejam juga ya saya menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Sujadi, MPK Kons yang telah memberikan materinya. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Hengki Yandri, MPD Kons. Tapi sebelumnya untuk teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, untuk sesi pertanyaan nanti kita buka setelah pemateri kedua. Oleh karena itu bisa diberikan pertanyaan melalui room chat terlebih dahulu, takutnya nanti terlalu banyak pertanyaan. Jadi boleh nanti sambil pemateri yang kedua memberikan pemaparannya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, boleh memberikan pertanyaan ditulis di room chat yang ada di aplikasi Zoom ini. Mungkin seperti itu untuk si pertanyaannya. Baiklah, langsung saja kepada pemateri Bapak Hengki Yandri MPD Kons. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Pak Hengki. Ya, terdengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, terima kasih Kak Kamil atas kesempatan yang telah diberikan. Sudah dipaparkan panjang lebar oleh Pak Eko Sujadi terkait dengan Mendeley, dan sudah disinggung juga cara melakukan pencarian referensi oleh Pak Eko Sujadi. Nah, untuk giliran saya ingin mencoba untuk berbagi dengan kita semua terkait dengan kelihatan dari hasil screen saya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Baik. Itu tolong di unmute. Suara apa itu? Oke, sudah hilang ya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang pemanfaatan aplikasi Herzing Publish and Perish generasi ke-7 untuk sumber referensi artikel ilmiah atau tugas akhir. Kenapa ini penting? Karena dari rata-rata hasil telaah saya selama ini sebagai dosen, rata-rata mahasiswa atau para penulis itu yang belum tahu, ini kuncinya yang belum tahu ya, kesulitan dalam mencari sumber referensi artikel ilmiah. Maka hari ini kita akan coba berbagi. Sebenarnya banyak, bukan hanya Herzing Publish and Perish. Ada cara-cara nanti pun kalau ada waktu, saya coba untuk berbagi. Ada jurnal-jurnal yang memang kalau kita mau download, kalau kita mau ambil itu harus berbayar. Dan saya akan kasih tahu gimana caranya dapat jurnal itu nggak berbayar. Nah, insya Allah kalau ada waktu ya. Tapi kita fokus pada aplikasi Herzing Publish and Perish generasi ke-7 ini. Baik, kita coba lihat data dan fakta yang ada di lapangan terlebih dahulu. Nih, skripsi tak kelar-kelar, 6 mahasiswa nekat bunuh diri. Oh, gara-gara skripsi bunuh diri. Viral soal kasus bunuh diri mahasiswa karena skripsinya kerap ditolak dosen. Nah, mungkin ada yang pengalaman dulu ketika memberikan menulis skripsi yang senior berapa kali ditolak oleh dosennya, dosen bimbingnya. Kemudian apalagi plagiarisme di dunia kampus, ya diambil skripsi orang lain, kemudian dibilang skripsi dia. Nah, ini bahaya ini. Kemudian apalagi sisi gelap tahun akhir perkuliahan. Oh, plagiat.
Ya, ini berita-berita yang telah ditampilkan. Diduga dosen Universitas Tengku Umar lakukan plagiat nih. Pendugaan terbukti plagiat, Mensesnek cabut gelar akademik 4 profesor. Nah, mahasiswa juga seperti itu ya. Ketika saudara terbukti melakukan plagiat mengambil skripsi dari orang lain, nanti saudara kalau ketahuan saudara bisa dicabut gelar SPD-nya kalau saudara SPD. Maka lebih hati-hati. Lebih hati-hati dalam melakukan pengutipan. Nah, apa masalahnya? Kok bisa seperti itu? Plagiat lah, ngambil punya orang, kemudian stres. Nah, ini dia. Salah satu penyebabnya itu terkendala referensi yang susah didapatkan. Ini kalau mau dilihat dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, ini ada dari tahun 2019, 2015, 2017, 2019 nih. Analisis kesulitan menyelesaikan skripsi. Ini semuanya rata-rata kalau diambil kesimpulannya terkendala referensi. Susah mencari referensi, Pak. Makanya tadi ada pernyataan Peko, Pak boleh nggak ambil dari blog? Ya janganlah ambil dari blog. Lihat dulu siapa penulisnya kalaupun dari blog. Ya, apalagi blogspot.com gitu ya. Jangan ambil di sana. Kenapa? Sekarang kalau mencari referensi itu sangat mudah. Tidak sulit. Nah, kok bisa ya? Nah, kita lihat. Ternyata ada 3 hal yang membuat orang itu dalam mencari referensi itu mengalami kesulitan. Pertama, dia tidak tahu. Yang kedua, dia tidak paham. Yang ketiga ini yang penyakit paling banyak dialami oleh kita, malas belajar. Sebenarnya kalau mau belajar semuanya bisa kita pahami. Baik, saya tidak akan panjang lebar seperti Pak Eko. Nah, kita kalau saudara mau belajar tuh, kalau saudara sudah masuk grup, kemarin sudah saya share untuk aplikasinya. Bagusnya kalau memang saudara bisa, sebelahnya ada laptop saudara, sehingga apa? Saudara bisa langsung action. Nggak lihat, nanti saudara mau coba lagi susah. Ya, kita lihat. Yuk berkenalan. Nah, kita langsung aja. Mungkin langsung ke aplikasi aja ya. Saya nggak panjang-panjang kok, beneran. Whiteboard Advanced. Mana? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Terputus nggak? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jelas, Pak. Oke. Baik. Saya akan coba langsung ke aplikasi saja. Kalau saudara Kelihatan, Pak. Oke. Kalau saudara sudah download dan sudah install, nah kalau install aplikasi ini, Herzing NPRS ini tidak sesulit dari Mendeley harus daftar email, enggak. Saudara tinggal daftar, tinggal install, download, install, kemudian dia akan tampil seperti ini. Seperti ini. Ini kalau Nadia. Kok nggak bisa? Kita coba dari awal. Ini dia, kalau sudah diinstal dia akan ada seperti lambangnya, publish or perish. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ketika muncul seperti ini, ada pilihan-pilihan. Kita ingin mencari artikel dari mana? Ada dari Crossref, Google Scholar, Google Scholar Profile, dan PubMed. Oh, sakit, nah. Sakit. Halo, apa tuh? Halo. Masih? Baik, kita lanjutkan. Tolong di-unmute suaranya ya. Nah, saya mungkin akan mengajarkan yang di sini nih. Akan berbaginya yang di sini nih.
kenapa tidak yang di sini? Karena ini harus kita daftarkan, memang daftarnya gratis. Nah, nanti kalau di sini pun kalau daftar, nanti kalau download berbayar juga. Nah, sekarang kita cari yang gratisan. Ya, saya tahu mahasiswa, saya pernah jadi mengalami mahasiswa, maunya itu yang gratisan. Nah, sekarang saya kasih saudara yang gratisan. Gimana caranya? Nah, ketika kita sudah membuka aplikasi ini, kita ingin mencari misalnya kita menulis skripsi. Oh, saya ingin cari tentang apa? Sekarang kita coba tadi ya, yang Google Scholar. Itu yang paling banyak yang bisa di-download tuh di Google Scholar. Misalnya, saudara ingin pembimbingnya Pak Eko Sujadi. Saudara ingin tahu, tulisan Pak Eko, kata Pak Eko ada nih tulisan pendukung atau referensi yang bisa diambil dari tulisan saya, kata Pak Eko. Maka saudara tinggal nyari nih, outdoor, klik nama Eko Sujadi. Ketika sudah diklik, saudara tinggal searching. Ketika searching, nanti akan keluar semua yang namanya Pak Eko Sujadi, itu tulisan beliau, itu bisa diakses. Ini terlihat ya, ini tulisan Pak Eko semua nih. Tulisan Pak Eko semua. Misalnya kata Pak Eko, cari yang tentang itu, locus of control tulisan saya. Saudara tinggal cari, ini lihatnya ada locus of control nih. Oke, berarti ini nih. Ketika sudah ketemu tulisan itu, saudara tinggal klik kanan, open article in browse. Nah, setelah diklik, nanti kita akan diarahkannya ke jurnal yang kita tuju. Kelihatan? Nah, berarti tulisan Pak Eko tentang hubungan antara locus of control dan efektivitas komunikasi antar pribadi dengan problem fokus scoping itu ada di jurnal konselor. Terus jadi pertanyaan, gimana cara kita mendapatkan artikelnya? Nah, tinggal kita share ke bawah. Lihat nih, ada lambang PDF? Ada. Ketika ada lambang PDF ini, kita tinggal klik doang. Klik. Nah, maka secara otomatis nanti ini akan di-download. Ini berarti sudah ada di file saya. Oke, download. Tinggal buka. Kita tunggu. Nah, semudah itu untuk mendapatkan bahan. Ini sudah ada. Nah, nanti tinggal saudara masukkan ke Mendeley. Oh, udah ada kan? Nah, saudara tinggal masukkan ke Mendeley. Nah, itu kalau kita mencari berdasarkan nama dari si penulis. Kalau kita tahu si penulisnya siapa. Kalau kita nggak tahu gimana, Pak? Mudah. Kita ambil jadi keyword. Atau title word, boleh. Saudara ingin mencari misalnya, oh saya menulis tentang konsep diri. Konsep diri. Klik aja, kemudian search. Nanti, ini karena masih ada nama Pak Eko ya, kita hapus dulu. Nih, konsep diri misalnya. Kita tinggal search. Maka semua tulisan yang ada di Google Scholar tentang konsep diri akan keluar semua. Maka ini kita akan nunggu lama nih ketika dia searching. Ini saja sudah berapa banyak ini tulisan tentang konsep diri ini. Sudah sangat banyak nih. Nah, nanti kalau mungkin kita cancel aja untuk latihan saja. Cancel, misalnya hanya segini yang keluar misalnya. Ini Bapak Ibu, adik-adik semua, teman-teman sekalian, adalah tulisan tentang konsep diri nih. Sebanyak ini. Tadi belum, itu udah kita cancel untuk searching-nya. Kenapa? Semua yang ada di Google Scholar tadi, karena kita pakai Google Scholar, tentang konsep diri itu keluar semua. Nah, misalnya kita ingin udah tahu nih, oh harga diri. Kita lihat dulu. Klik sama seperti kan tadi, klik kanan, open article in browse. Nanti kita akan diarahkan ke jurnal apa tadi. Kalau jurnalnya open access, kita akan bisa download. Nah, ini ada full text PDF. Tinggal kita download lagi. Download. Nah,
download this PDF file. Tinggal kita download aja, download. Tinggal download, kemudian kita buka. Beneran nggak isinya? Udah. Nah, ini dia hasil dari yang kita cari. Nah, hasil ini nanti kita tinggal masukkan ke Mendeley lagi. Jadi, kalau kita pakai aplikasi ini sangat mudah. Kita ingin cari apa saja. Yang berbahasa Inggris ada nggak? Silakan ketik apa aja. Yang berbahasa Inggris boleh self control. Misalnya. Nanti dia akan searching tuh. Ini akan banyak keluar ini. Yang ini baru aja yang baru di searchingnya 147. Yang baru keluar di kita ini. Nah, kita cancel aja untuk latihan. Ini semua tentang self control ada di laman ini. Nah, lihat ini. Nah. Ingat, tidak semuanya bisa di-download. Tidak semuanya bisa di-download. Karena apa? Seperti yang ditampilkan di misalnya ini. Kita contohkan satu. Kalau dia artikelnya tidak open access, kita tidak akan bisa download. Seperti ini ya, kita mencari ini. Kalau ada PDF-nya, ini PDF-nya, berarti bisa kita download. Tapi kalau tidak ada PDF-nya, kita tidak bisa download. Kita tidak bisa download. Kalau ada PDF bisa download, kalau tidak ada tidak bisa download. Kita lihat dulu, bisa download apa enggak. Karena biasanya jurnal-jurnal internasional yang apalagi keluaran Wiley Online Library ini rata-rata tidak bisa di-download. Tapi ada yang bisa, ada yang tidak. Mana? Oh, berarti nggak bisa nih. Kalau mau download bayar. Kalau mau download bayar. Nah, nggak usah risau. Ternyata nggak bisa download. Padahal butuh banget ini ya. Butuh banget. Nah, ada cara kedua yang saya bilang tadi. Ada cara kedua, bagaimana caranya agar kita bisa mengambil artikel itu tanpa harus membayar. Pak, apakah ini legal, Pak? Bisa dibilang seperti itu. Apakah ini legal, Pak? Yang jelas, selagi kita mencoba untuk memanfaatkan dalam kebaikan, insya Allah aman. Ya. Kita tinggal cari nanti ini linknya. Nih, saudara nanti akan saya share di tag di chat. Ini, nah misalnya tadi kita mau mengambil ini tapi berbayar. Tidak usah risau, kita bisa memanfaatkan laman Skyhub, apalah namanya ini. Kita bisa memanfaatkan ini. Nanti dengan cara seperti apa? Kita ambil tadi artikel ini, ambil yang DOI-nya nih, kopikan. Setelah di-copy, kita masukkan ke sini. Kemudian kita buka. Nah, maka ketika kita buka, langsung nih di-download. Nah, kita cek benar nggak? Gitu. Yang kita, nih dia, hasilnya tadi. Padahal, tadi ini kan berbayar. Berbayar, tapi dengan pakai itu, kita tidak perlu bayar. Ini kan self-control less pathology, better together. Nah, kita tidak perlu bayar, langsung bisa mendapatkan ini artikel-artikel yang dikunci tadi. Harus berbayar kalau download. Nah, maka saya bilang kalau pakai aplikasi ini pun tidak semua bisa kita download dengan gratisan, kecuali tadi jurnalnya memperlakukan APS open access untuk bisa mendownloadnya. Nah, ini dia. Nah, tinggal kalau tahu namanya silakan saudara ketik. Kalau nggak tahu ya tinggal detail word. Saudara mau cari apa semuanya ada insya Allah di aplikasi ini. Dan aplikasi ini dia tidak berbayar.
paling mereka minta donasi. Ya kalau saudara mau berdonasi silakan, kalau enggak ya nggak jadi masalah. Kita mencari dari Google Scholar. Nah, sesimpel itu gitu. Tidak terlalu ribet kita untuk mencari materi-materi. Nah, mungkin saudara kalau buat makalah nih, makalah-makalah Bapak Ibu kalau cari makalah susah rasanya cari referensi. Karena kita nggak tahu saja dari mana kita bisa dapatkan referensi. Karena sebenarnya banyak referensi yang bisa kita manfaatkan. Nah, nanti kalau untuk buku bagaimana Pak? Nah, nanti untuk buku lain session. Nanti kalau ada yang mahasiswa BKPI yang pernah kuliah dengan saya tentang mata kuliahnya publikasi ilmiah, itu saya ajarkan untuk bisa download buku. Nah, tapi tidak kita bahas di sini karena mengingat waktu. Mungkin langsung banyak diskusi kita. Ini karena sifatnya aplikatif, jadi kita langsung diskusi saja. Untuk materi saya pun nanti akan saya share di sini. Mungkin itu saja Kak Kamil. Baik Pak Hengki, sudah Pak? Sudah Kak Kamil. Pak Kamil mute. Jelas Pak, selesai Pak? Jelas, lanjut. Oh, ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab atau bisa dibilang diskusi seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Hengki. Untuk pertanyaan yang pertama ini ada dari Mbak Winda Ayu Fitri dari Periode Biologi. Pertanyaannya, penulisan artikel yang menggunakan studi literatur tanpa penelitian. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mengutip untuk artikel dengan studi literatur? Yang kedua, bagaimana penulisan metode dan bab 4 artikel yang menggunakan studi literatur? Tips public artikel studi literatur ke Sinta 1 sampai Sinta 5. Kami persilakan untuk Pak Eko Sujadi terlebih dahulu. Ya, terima kasih kepada moderator dan kepada Winda Ayu Fitri dari Prodi Biologi yang Kerinci terkait dengan artikel yang menggunakan artikel yang berbentuk studi literatur yang nggak ada masalah. Kita bisa menulis itu sebenarnya riset base ataupun artikel yang berdasarkan hasil riset ataupun artikel yang hasil studi literatur. Nah, namun yang mesti diingat dan ditekankan adalah beberapa jurnal ilmiah itu terkadang membutuhkan mempersyaratkan hal-hal khusus. Jadi contoh, misalnya di Matematika IAIN Kerinci itu ada namanya Jurnal Edumatika. Itu nama jurnalnya saja sudah Jurnal Riset Pendidikan Matematika. Nah, berarti dia hanya menerima artikel-artikel yang merupakan hasil riset, tidak menerima artikel-artikel yang merupakan studi literatur. Nah, bagaimana cara mengutip artikel untuk studi literatur itu sama aja kayak yang saya jelaskan tadi. Baik itu studi literatur ataupun yang riset base itu sama, pengutipannya sama saja. Boleh menggunakan Mendeley, ataupun kalau misalnya menggunakan studi literatur ini tentunya Anda harus lebih banyak membaca referensi-referensi, harus lebih banyak mengutip, itu aja intinya paling banyak mengutip, karena nanti kan kita akan membahas ide-ide, konsep-konsep itu berdasarkan literatur yang ada, ya. Jadi tentunya harus banyak sekali referensi buku ataupun kutipan-kutipan yang harus dimasukkan ke dalam artikel Anda. Saya nggak tahu juga nih apa sih ini untuk apa, untuk keperluan apa sebenarnya? Apakah skripsi? Kalau skripsi kan tentu riset lapangan ya. Kemudian bagaimana penulisan metode dan bab 4 artikel yang menggunakan studi literatur. Saya nggak tahu apakah ada artikel yang menggunakan bab metode bab 4 gitu ya. Itu setahu saya di skripsi. Tapi kebanyakan kalau yang di mahasiswa FKIP ataupun FTIK itu kebanyakan ya studi lapangan. Kebanyakan studi lapangan. Sedangkan yang menggunakan studi literatur ini kebanyakan seperti di Fakultas Syariah, di Fakultas Usuluddin, karena mereka mengkaji literatur itu untuk penulisan
yang ada di bab 3 dan yang tertulis di bab 4 itu ya disesuaikan dengan desain ataupun metode yang digunakan. Kalau misalnya menggunakan kualitatif, ya tentu menggunakan kualitatif ya. Menggunakan kualitatif, literatur study misalnya tulis di situ, di bab 3-nya. Kemudian di bab 4-nya juga sesuaikan dengan data-data yang sudah Anda kumpulkan. Itu kebanyakan coba Adinda Winda Ayu Fitri, coba dibaca contoh-contoh skripsi, tesis disertasi yang menggunakan studi literatur. Ya, itu kebanyakan kalau di FTIK ataupun di Tarbiyah itu sangat jarang ya menggunakan studi literatur. Bahkan mungkin nggak ada ya, selama saya nguji, selama saya ngajar tuh nggak ada ya mahasiswa FTIK yang risetnya menggunakan studi literatur. Mungkin ada kalau di PAI mungkin ya, misalnya tinjauan hukum poligami menurut perspektif apa, misalnya kan gitu kan, menurut pendapat si Anu, itu kan biasa studi literatur tuh, yang misalnya mengkaji kitab atau mengkaji buku. Kemudian pertanyaan terakhir, tips publikasi artikel literatur ke Sinta 1 sampai Sinta 5. Nah, ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk studi literatur saja. Untuk publikasi artikel yang ke jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 1 ataupun sampai Sinta 6 itu, tentunya yang pertama dan yang paling penting adalah kita harus membuat artikel yang sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin, mengikuti standar-standar penulisan karya ilmiah yang benar. Nah, kebanyakan kesalahan dari mahasiswa ataupun penulis, mereka hanya sekedar memindahkan apa yang ada di buku, apa yang ada di artikel, dipindahkan ke skripsi, dikumpul gitu. Sehingga tidak ada sesuatu hal yang menarik, sehingga tidak ada sesuatu yang novelty, ya, kebaharuannya nggak ada, maka itu bisa melemahkan kualitas dari artikel kita. Nah, kalau misalnya mau nulis, ada panduan, ini riset base ya, yang berbasis riset. Coba adik-adik semua, Bapak Ibu bisa download yang JARS, ya, APA JARS. APA saya lupa ya link downloadnya. Coba saya inikan dulu. Oh, ini ada nih, apastyle.apa.org/JARS. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di situ kira-kira style yang penulisan kuantitatif seperti apa, ya, yang bagus seperti apa. Kemudian menulis artikel yang berbasis kualitatif itu juga seperti apa. Itu harus bisa Bapak Ibu lihat di di APA JARS itu. Itu juga saya dapat dari rekanan saya untuk melihat di situ. Nah, untuk publikasi artikel di Sinta 1 sampai Sinta 6 lah ya, karena Sinta itu ada 6. Itu juga tingkatannya itu tingkatannya bermacam-macam. Jadi jangan langsung kita sebagai penulis pertama langsung ingin publikasi di Sinta 1, Sinta 2. Ada salah satu artikel yang saya baca, artikelnya di APA juga, bahwa kebanyakan penulis ini adalah ingin menulis langsung ke artikel-artikel yang sudah tinggi gitu. Padahal dia penulis baru. Padahal untuk membuat portofolio kita, untuk membangun reputasi kita, mulailah dulu dengan menulis ke artikel-artikel yang di jurnal-jurnal Sinta-Sinta yang Sinta 5, Sinta 6, ataupun jurnal yang belum terakreditasi lah, nggak apa-apa, nulis saja untuk permulaan gitu. Ya. Kemudian tips lain untuk bisa diterima di jurnal, artikel kita bisa dipublikasikan di jurnal. Salah satunya seperti yang saya jelaskan tadi, yang sudah saya jelaskan panjang lebar tadi, referensi. Jadi Anda harus mengikuti persyaratan apa yang dibutuhkan oleh jurnal tersebut. Nah, kebanyakan penulis ini sembarangan saja, tidak memperhatikan persyaratan apa yang dibutuhkan jurnal tersebut. Misalnya jurnal tersebut strukturnya aja yang diterimanya adalah yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada studi literatur, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan. Nah, sedangkan yang kita masukkan tidak ada studi literatur. Nah, itu tentu akan ditolak oleh jurnal tersebut karena nggak sesuai. Pengalaman saya pernah membuat tulisan di tahun ini saja ya. Itu ada satu tulisan yang saya buat tentang COVID, itu sudah 4 atau 5 kali jurnal internasional tolak. Saya masukkan itu ke jurnal internasional yang Q1 di publisher terkenal itu langsung ditolak. Nah, karena padahal menurut saya itu sudah paling bagus sekali gitu. Tetapi ingat bahwa apa yang kita tulis bagus menurut kita ya belum tentu bagus menurut orang lain karena standarnya berbeda. Maka harus diturunkan lagi ke level yang lebih rendah. Nah, sampai ternyata ada yang menerima artikel saya gitu. Tidak di jurnal mereka, tapi ada jurnal-jurnal lain yang mungkin SJR-nya lebih rendah dibandingkan jurnal yang saya masukkan tadi. Mungkin itu ya, Winda ya. Bagus Winda, kalau ada
minat dan ada upaya ingin menulis, Winda, apalagi Winda sudah ini kan, sedang nyusun skripsi kan, usahakan saja. Gimana? Itu sekarang lagi lanjut kuliah lagi, Pak. Oh Jadi iya, bagus. tugas kuliahnya itu tergantung kepada jurnal Sinta 1 sampai 5. Jadi nilainya itu tergantung pada Sinta 1 sampai 5. Jadi kalau kita di Sinta 1 otomatis nilainya A, kalau di bawah itu jadi nilainya itu kurang gitu, Pak. Jadi kan masih beradaptasi, masih mahasiswa baru, itu susah untuk nulis artikel nembus ke Sinta 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, untuk awal-awal tuh yang seperti yang saya bilang tadi, nggak usah langsung ke Sinta 1. Sinta 1 itu biasanya Sinta 1 itu nilainya setahu saya 85 sampai 100 ya kalau di akreditasi jurnal itu. Dan jurnal-jurnal sudah terindeks Scopus. Saya kadang-kadang sama teman-teman Pak Engki itu aja sangat sulit untuk nembus ke jurnal Sinta 1 ya Pak Engki, Sinta 2, Sinta 1 gitu. Jadi mulai aja dulu ke Sinta 4 gitu. Atau kalau mau nulis yang bagus, salah satu tipsnya bisa join dengan orang-orang yang sudah bereputasi gitu. Misalnya Winda ini cari rekanan yang dosen-dosen misalnya di kampus S1 dulu di Yen Kerinci, siapa yang sering nulis? Misalnya Pak Dharma Ferry kan kalau di biologi kan, atau Bu Lia gitu. Join riset aja, join riset, kolaborasi riset. Mungkin untuk pertama ini sebagai penulis kedua, nanti bisa jadi penulis pertama gitu. Itu ya Winda ya. Itu Pak, satu lagi Pak. Ya itu gimana? Kan untuk nembus kata beberapa dosen kami belajar itu harus ada jurnal internasional. Kita minimal baca jurnal internasional itu 30 buah dan jurnal nasionalnya 10 buah. Kan untuk jurnal internasional itu seperti yang saya jelaskan tadi ada Science Direct. Itu kan bisa pakai cara ilegal yang tanpa berbayar tadi seperti Sci-Hub itu. Kan dalam berbahasa Inggris kan Pak, ada enggak aplikasi untuk menerjemahkan jurnal bahasa Inggris ke Indonesia biar mudah dipahami Pak? Oke. Kalau untuk menerjemahkan itu, setahu saya ya, nggak tahu nanti kalau ada pengetahuan atau informasi baru dari Pak Hengki, ada aplikasi yang langsung translate. Setahu saya itu belum ada. Jurnal-jurnal internasional itu biasanya ditulis dengan bahasa PBB, ya, bahasa PBB, tidak termasuk Indonesia. Jadi jurnal internasional itu biasa ditulis boleh dengan bahasa Inggris, bahasa Cina, ya, bahasa Arab. Saya nggak tahu bahasa PBB, apalagi bahasa Perancis mungkin. Kalau bahasa Indonesia nggak ada. Tapi pengalaman saya, beberapa waktu yang lalu, saya ingin memahami materi yang, saya kan kurang juga bahasa Inggris ya, karena kita orang Indonesia, bukan bahasa ibu kita, ingin cepat memahami itu, ada aplikasi web di internet itu yang langsung mentranslate satu artikel itu. Jadi nggak perlu copy satu-satu. Jadi dia aplikasinya itu langsung menerima satu file PDF, nanti outputnya adalah terjemahan hasil artikel itu. Cuman seperti tahu sendiri, kalau ditranslate seperti itu tentu tidak tepat. Jadi butuh lagi nanti cross check dari kita gitu ya. Bagus itu Winda, dan itu harus diikuti dengan mahasiswa yang S1 juga. Juga dimulai dari sekarang. Nanti shock pula ketika Anda lanjutkan ke S2, ke S3, ketika di S1 ini kebiasaan mengcopy blogspot, Ctrl A, Ctrl V, tiba-tiba ketika kuliah di kampus-kampus Winda, nih kampus Kamil, dosen-dosennya menginstruksikan untuk ngambil jurnal internasional. Nah ini kebanyakan shock. Jadi banyak juga mahasiswa yang sudah kuliah di luar Kerinci ya, itu bilang ke saya, Pak saya nggak sanggup Pak, bilang nggak sanggup untuk kuliah di luar. Nah, ya itu kan faktor kebiasaan saja sebenarnya, faktor kebiasaan. Harus dimulai dari perlahan-lahan saja, perlahan-lahan itu nanti akan terbiasa sendiri. Apalagi lingkungan kita, seperti misalnya Winda di UNP atau di Unja saya nggak tahu, lingkungan akan mendukung itu, pasti akan bisa juga itu. Ya Winda ya. Ya Pak. Terima kasih ya Pak. Yuk. Apalagi Pak Kamil? Pak Engki dulu Pak. Mungkin mau. Oh, boleh Pak Engki boleh. Pak Engki mau mungkin menambahkan nih Pak, yang tips public artikel dan memotivasi supaya memang teman-teman kita memulai untuk menulis artikel. Pak. Silakan Pak. Mungkin udah dibahas banyak oleh Pak Iko Sujadi. Nah, intinya ya, menulis itu tidak susah. Yang susah itu memulai menulis. Menulis itu tidak susah, yang susah itu memulai untuk menulis. Dan kesulitan dalam menulis itu sebenarnya adalah ketika kita memiliki sedikit referensi untuk menulis. Nah, dan sebenarnya untuk menembus Sinta 1, 2 sampai kalau memang itu sudah jelaskan Pak Eko, memang tidak mudah. Kita butuh, memang harus jelimet
melihat kebutuhan dari jurnal itu apa. Misalnya kalau di Sinta 1, mereka butuh artikelnya apa? Karena apa? Ada jurnal-jurnal yang membuat artikel itu per volume itu per tema. Kalau kita tidak masuk tema itu otomatis ditolak untuk artikel kita. Nah, kemudian untuk aplikasi dari translate, nah ya untuk yang memang benar-benar ketika translate benar hasilnya sesuai dengan bahasa Indonesia. Untuk saat ini belum ada ya, saya pikir belum ada. Kenapa? SPOK itu mempengaruhi karena kita ada subjek, predikat itu mempengaruhi translator dari itu. Nah, kalau ingin simple, saudara bisa punya akun Gmail, Winda? Punya, Pak. Nah, kalau punya akun Gmail, saudara bisa masukkan, misalnya saudara sudah buat artikel nih dalam berbahasa Indonesia. Udah buat nih. Jika saudara sudah buat, saudara upload ke Google Drive. Nah, ketika sudah di Google Drive, kalau saudara yang itu, saudara buka akun saudara tadi, file saudara tadi, di Google Doc. Nah, di Google Doc itu ada nanti translate. Nanti akan ditranslate-nya. Nah, namun tadi kata Pak Eko, walaupun ada aplikasi-aplikasi yang bisa membantu, tetap butuh bantuan kita untuk meng-cross-check benar tidaknya. Misalnya nih, tulisan-tulisan bahasa Inggris yang istilah-istilah itu biasanya tidak akan terdetek oleh Google Doc ini dalam mentranslate. Nah, kalaupun tidak, di Office juga ada, Winda. Office kalau misalnya seperti Office Pak Eko yang Office 2019, apalagi yang paling bagus ini yang berbayar 365, Office 365, itu ada aplikasi translate di sana, memang online dan kualitasnya cukuplah untuk bisa kita pahami dari apa yang ditranslate. Nah, jadi kalau memang sekedar untuk baca, bukan untuk misalnya tulis artikel untuk disubmit, nah itu nggak bisa mungkin untuk translate yang kita pakai ini di Office 2019, kemudian di Google Doc itu nggak bisa. Tapi kalau untuk sekedar memahami apa yang disampaikan artikel tadi, itu bisa digunakan untuk itu. Nah, untuk sekedar memahami gitu. Tapi kalau untuk dipakai untuk publish, ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Kadang pun kalau ingin publish di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi, kadang butuh proofreading kalau nggak salah ya Pak Eko. Butuh proofreading membaca oleh orang-orang yang ahli di bidang bahasa, memang bahasa Inggris. Kenapa? Orang-orang yang sudah pandai berbahasa Inggris belum tentu bahasa Inggrisnya benar. Sama seperti kita yang bisa berbahasa Indonesia belum tentu bahasa Indonesia kita benar. Nah, maka memang perlu latihan, cross-check, dan kalau saudara misalnya ingin langsung tembus di misalnya Sinta 1, memang ini tantangan buat saudara, kata Pak Eko ya kalau mau yang mulai dari bawah, tapi kalau mau juga banyaklah bermain di Sinta 1. Maksudnya gimana? Ya saudara cari artikel di Sinta 1, saudara baca, pahami, gimana gayanya, apa yang diminta, ya pahami. Apa yang dibutuhkan di sana. Nah mungkin itu tambahan dari saya Kak Kamil. Terima kasih Pak. Baiklah, lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin pertanyaan kedua dari Nabila Reski Palenza dari BKPI. Dan juga mungkin bisa digabungkan dengan pertanyaan Anggela Pratama. Karena pertanyaan hampir sama. Yaitu dari Nabila, apa ada dampak negatif dari aplikasi Mendeley? Dan dari Anggela Pratama, apa kekurangan dan kelebihan dari footnote dan Mendeley ini? Silakan kepada Pak Eko Sujadi untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabila Reski, Angela, dan Ria Julita Sari. Saya langsung aja gabung, nanti ditambah Pak Engki ya. Kalau berbicara, pertama inilah dulu, secara spesifik ke Ria Julita Sari. Kenapa menggunakan Mendeley, tidak menggunakan aplikasi lain? Aplikasi untuk manajemen referensi ini tidak hanya Mendeley, betul ya, tidak hanya Mendeley. Ada aplikasi-aplikasi lain yang terkenal juga, mungkin pernah juga Anda semua, adik-adik semua, mendengar software Zotero misalnya. Zotero ataupun software yang relatif baru ada namanya Wishfolio.
Nah, tetapi kenapa yang kebanyakan digunakan, khususnya untuk mahasiswa, ini adalah aplikasi Mendeley, karena aplikasi Mendeley ini sangat mudah untuk digunakan ya, sangat mudah untuk digunakan. Dan untuk sekelas apa ya, pada tingkatan skripsi, tesis, disertasi itu nggak ada masalah ketika kita menggunakan Zotero. Tidak ada masalah lah untuk menggunakan Zotero, untuk menggunakan Mendeley ya. Tapi kalau ada adik-adik yang ingin menggunakan Zotero juga nggak ada masalah. Zotero ini sebenarnya tingkat akurasi pencariannya lebih tinggi ya dibandingkan Mendeley. Nah, kalau Zotero ini dia berbasis web ya, itu dipadukan dengan Mozilla Firefox, tahu saya ya, Mozilla Firefox sebagai web browsernya. Nah, sedangkan kalau di Mendeley ini bisa dia semua web browser itu bisa digunakan. Nah, kemudian ada lagi aplikasi baru namanya Wizfolio. Ini sangat jarang lah digunakan. Tapi saran saya sih untuk semua adik-adik semua untuk menggunakan bisa menggunakan Mendeley lah, sudah lengkap, bisa merangkum semua citasi-citasi yang adik-adik gunakan di skripsi ataupun di tesis. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai apa kelebihan dan kelemahan aplikasi Mendeley ini, kita bicara dulu mengenai keunggulan lah ataupun kelebihan. Nah, aplikasi Mendeley ini bisa berjalan pada Microsoft Office, Mac ataupun Linux. Jadi semua operation system itu bisa menggunakan Mendeley ya, tidak terbatas hanya pada Windows saja, tapi di Linux ataupun di Mac OS juga bisa menggunakan ini. Nah, yang kedua, yang seperti telah saya contohkan tadi, untuk menampilkan metadata dari sebuah artikel itu sangat-sangat mudah. Tidak hanya terbatas dengan format RIS ya, tapi adik-adik dan Bapak Ibu juga bisa langsung memasukkan ataupun menginput file PDF dari artikel tersebut dan otomatis langsung terbaca metadatanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, apa saja kelebihannya? Yang backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer dengan akun online ini bisa dilakukan. Kemudian ada smart filtering dan tagging. Kemudian ada PDF viewer, ini sudah saya masukkan ke dalam dalam PowerPoint, cuman karena terbatas ingin menjelaskan tadi waktunya yang nggak sempat saya jelaskan. Kemudian impor dokumen dan makalah penelitian dari situs-situs eksternal seperti PubMed, tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Engki, ada PubMed tadi ya, Google Scholar dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi ini juga memiliki free web storage sebesar 2 GB yang dapat dimanfaatkan sebagai online backup. Jadi bisa membackup file-file yang telah adik-adik input di dalam Mendeley tersebut. Nah, kalau berbicara mengenai kekurangan, saya nggak tahu selama saya menggunakan aplikasi Mendeley ini, saya belum menemukan sih kekurangan Mendeley. Mungkin nanti Pak Hengki bisa menambahkan, kalau misalnya selama menggunakan Mendeley ini ada pengalaman, menemukan kekurangan ataupun kejanggalan dari Mendeley, nanti mungkin bisa dijelaskan. Mungkin itu aja ya yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Hengki, pertanyaan yang sama Pak, mungkin tadi bisa menambahkan juga ke aplikasi Harzip ini. Apakah ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Harzip ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Kamil. Ya, kalau untuk selama pemakaian, kita belum yang namanya aplikasi yang dibuat manusia tentu ada kelebihan dan kekurangan. Namanya juga buatan manusia. Jadi ya tapi untuk sampai pemakaian saat ini maupun Mendeley maupun Herzing ini kendalanya tidak terlalu berarti, dalam artian tidak terlalu berarti ya karena pemakaiannya sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya takut terkena virus ya itu tergantung komputer saudara pakai antivirus apa. Kenapa? Ini mempengaruhi. Kalau saudara misalnya laptopnya tanpa antivirus ya ketika kita menginstal software-software yang berbahaya tetap, tapi selama ini dari para praktisi yang sudah pernah memakai belum ada sih keluhan-keluhan terkena virus atau apa. Dan untuk kelebihannya sudah dijelaskan Pak Eko. Kalau untuk Herzing ini kelebihannya itu tadi simple. Kita nggak ribet. Tinggal klik, muncul, dia searching, kemudian tinggal lihat hasil, download. Yang nggak bisa download, masuk ke web tadi, Sci-Hub. Udah, kan simple. Kan tujuan kita untuk mencari referensi. Nah,
Itu simple. Jadi kalau untuk kurangannya ya sampai sini belum terlihat apa kurangnya, tapi mungkin ini kan salah satu dari banyak ya mesin searching gitu. Kalaupun kita misalnya kalau nggak mau pakai mesin searching ini ya nggak jadi masalah. Kalau ingin amal rasanya pun misalnya saudara searching langsung di Google. Kan ada juga nanti di Google Scholar bisa langsung searching, ada lambang PDF-nya bisa di-download. Itu juga bisa. Tapi itu tadi ada yang bisa download, ada yang tidak. Dan kalaupun kita langsung di Google sama virus juga rentan. Tapi intinya kembali ke antivirus yang kita pakai di aplikasi-aplikasi kita karena sifatnya online, apapun itu yang namanya online, semuanya akan rentan virus. Tapi kalaupun misalnya saudara ragu, kalau saudara memang bawaan Windows, saya sarankan memang antivirusnya memang antivirus bawaan Windows dengan yang lain. Nah, kenapa? Ketika saudara menggunakan antivirus bawaan Windows, kalau saudara lihat di aplikasi sudah ada Windows Defender, nah itu udah bawaan dari Windows, maka pakailah itu. Nah, pakai itu untuk antivirusnya insya Allah aman. Sampai saat ini saya belum mengalami kendala, belum mengalami itu. Tapi ya, setiap antivirus itu mereka butuh update. Jangan setelah install tidak pernah diupdate, percuma. Nah, mungkin itu tambahan dari saya, Kak Kamil. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman dan apa semuanya, apakah masih ada pertanyaan? Karena pertanyaan sudah, yang di room chat sudah selesai semuanya. Apakah ada ingin yang bertanya langsung kepada pemateri? Kami persilakan. Langsung di mute saja mic-nya. Sudah pada paham nih Kak Kamil? Oh, paham Nanti semua ya ya? nanti bagi adik-adik, Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut, bisa nanti saya share materi, ataupun kalau ingin bertanya, misalnya sudah diinstal aplikasinya, ada masalah-masalah, kendala-kendala, langsung aja di chat WA saya, nanti kalau ada waktu bisa saya balas, pasti akan saya balas itu. Sama juga mungkin Pak Engki seperti itu nanti. Karena aplikasi ini seperti yang telah saya jelaskan tadi, nggak bisa hanya dengan mendengarkan penjelasan kami, tutorial kami langsung paham, itu nggak kecil kemungkinan. Jadi memang harus dilatih terus. Ya. Baiklah, kalau memang semuanya sudah paham, mungkin pertanyaan terakhir nih, Pak, dari saya, Pak. Ke Pak Hengki. Boleh langsung. Sebelum Kak Kamil bertanya, untuk absen untuk hari ini sudah dikirim di ruang chat, room chat, silakan diisi nanti ya. Kapan perlu di copy dulu, takutnya nanti ini tinggal di end, selesai, nggak bisa lagi isi absen. Oke, silakan Kak Kamil. Baik, yang tadi Pak aplikasi Harzik ini Pak. Tadi kan secara umum mungkin untuk pencariannya itu kan. Ya. Kalau untuk secara spesifik, misalkan kita ingin mencari jurnal yang Sinta 2 sama internasional gitu. Apakah di situ di pengaturannya sudah ada itu? Bagus kalau Sinta, Kamil, langsung ke aplikasi Sinta. Itu berarti terlihat. Bisa, Pak? Ya, kalau ingin kategorinya Sinta ya. Nah, kategorinya Sinta. Kalau ingin langsung ke Sinta, misalnya mau lihat Sinta 1, jurnal Sinta 1 apa saja sih? Sinta 2 apa saja sih? Langsung ke aplikasi Sinta. Mungkin bisa saya lihatkan sebentar, mudah-mudahan bisa ya. Share screen. Udah kelihatan? Sudah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat. Nah, ini bisa berubah. Ini adalah Sinta dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Misalnya nih, Kamil ingin tahu Sinta 1 gitu ya. Ambil dari ini karena udah berbahasa Indonesia, kita rubah ya bahasa Inggris. Ini afiliasi. Sort. Nah, kita cari apa? Jurnal. Klik jurnalnya. Nih, Kamil. Kak Kamil, di sini akan terlihat Kak Kamil. Sinta-sinta berapa yang ingin dicari. Misalnya kalau seperti Kak Winda tadi, mau lihat Sinta 2 aja lah. Oke, tinggal klik S2-nya ini. Klik S2.
Nah, nanti di sini semuanya yang jurnal-jurnal yang sudah terindeks di Sinta 2, yang peringkat 2, itu ada di sini. Nah, untuk spesifik kita tinggal cari nih. Misalnya mau cari jurnal psikologi atau jurnal biologi, tinggal klik sini. Biologi. Maka di sini jurnal-jurnal biologi yang Sinta 2 akan keluar semua. Nah, misalnya udah dapat nih. Ambil di sini, jurnal pendidikan biologi. Klik kanan, open new tab misalnya. Nah, dia. Aduh. Belum muncul. Ini. Nah. Tinggal ambil di sini website. Nah, ketika kita ke website, maka akan langsung diarahkan kita ke jurnalnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak terlalu ribet kalau memang tujuannya mau Sinta berapa. Misalnya kalau Kak Kamil ini mau ke jurnal bimbingan konseling, bisa konseling misalnya. Nah, ini ada nih jurnal-jurnal konseling yang sudah terindeks Sinta 2. Unstable. Halo? Kedengaran suara saya? Halo? Ya. Kedengaran. Jurnal konseling pendidikan ini ada nih. Nah, jadi seperti itu Kak Kamil. Kalau mau langsung ke Sintanya, langsunglah ke aplikasi Sinta, jangan dari itu aplikasi Herzing tadi. Oh, Kalau mau ke baik, Sintanya gitu. Berarti kalau mau yang di Scopusnya ada lagi. Itu nanti tanya Pak Eko. Semoga JR banyak itu kalau ingin ya di Scopus ya. Tapi kalau mau ke Sinta langsung ke aplikasi Sintanya tadi. Website Sinta. Itu mungkin Kak Kamil kan ada Pak Eko tambah. Sudah Pak, sudah lengkap. Mantap. Baik, terima kasih kepada pemateri khususnya yang telah memaparkan materinya dengan begitu jelas dan begitu sangat bermanfaat. Alhamdulillah kita pada hari ini mendapatkan materi yang sangat bermanfaat yang nanti tinggal pengaplikasian kita di penulisan yang ingin kita tulis. Baiklah, kepada teman-teman dan ibu semuanya, semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri sebagai moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Marilah kita akhiri acara kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ke Pak Hengki, saya di sini acara Pak. Gimana Kak Kamil? Habis ini selesai boleh, Pak. Boleh. Yang ingin keluar, mau ngobrol silakan, masih ada waktu. Oh ya. Silakan. Baiklah teman-teman semuanya, jika sudah mengisi link absen tadi boleh untuk live karena acara kita sudah selesai. Cuman jika ada yang ingin masih diskusi masih dipersilakan. Untuk mahasiswa yang belajar metodologi penelitian, saya tunggu sinopsisnya. Jadi jangan menyesal nanti gitu. Jadi kemarin kalau nggak salah sudah saya kasih kesempatan sampai minggu akhir Selasa depan ya untuk konsultasi masalah dan sinopsisnya. Dicoba nanti kawan-kawan selesai dulu, Anda belum selesai nanti sedih. Ya, yang kedua jangan takut sama referensi yang pakai bahasa Inggris. Saya, Pak Hengki, Kak Kamil juga nggak ngerti bahasa Inggris. Cuman karena mau usaha, asal ada kemauan itu pasti mau. Teman saya dulu ketika S2 dulu, nggak ngerti sama sekali bahasa Inggris beneran. Mungkin lebih hebat, sangat hebat Anda. Tetapi karena dia ada kemauan, satu buku itu, buku McLellan, Pak Hengki, Achievement Motivation, Achievement Motivation ya, motivasi berprestasi, itu dicari satu-satu, mana kalimat yang sesuai dengan cari keywordnya dalam buku itu. Satu buku itu dibacanya, cari keyword, diartikannya satu-satu di Google Translate.
Itu karena ada kemauan. Jadi jangan takutlah sama bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris sebenarnya pembiasaan. Kalau Iya, tidak terbiasa pembiasaan. ya susah. Mm. Ya, sampai saat ini kami masih belajar loh. Jangan mau bilang oh dosen Inggrisnya udah pandai semua bahasa Inggris, enggak. Sampai saat ini masih belajar. Jadi jangan takut dengan bahasa Inggris. Yang perlu ditakutkan tuh kenapa saya tidak mau belajar. Mungkin itu Pak Engki ya? Boleh Iya, live Pak Engki? Boleh, silakan yang mau live Ah, ah. silakan. Oke, terima kasih.